Dena, gadis cantik jelita yang baru saja turun dari pesawat berjalan santai, namun dengan perasaan riang karena bisa pulang ke rumahnya. Rumah yang sangat dia rindukan selama setahun belakangan ini. Senyum di bibirnya semakin berkembang tatkala melihat ketiga pria kesayangan yang datang menjemput. Tiga pria yang menjadi pahlawan serta menjadi garda terdepannya jika ada masalah atau ada yang mengganggunya. Papa, kakak, abang, seru Dena memanggil ketiganya. Gadis itu lantas berlari dan langsung memeluk tebia pria yang menjadi cinta pertamanya. Siapa lagi kalau bukan Papa Delro? Konon kata orang, cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya sendiri. Terkadang ada anak perempuan yang menjadikan ayahnya sebagai patokan dalam mencari pasangan. Papa, kangen. Lirih Dena sambil memeluk TBH Papa Delro. Papa juga sayang. Balas Papa Delro. Setelah itu, Dena beralih memeluk kakak sulungnya. Kangen kak. Lirih Dena. Maaf, kemarin gak bisa datang pas nikahannya kakak. Ucapnya dengan penuh rasa kesal. Gak apa-apa, kakak ngerti kok. Jadi gak usah merasa bersalah dek, sahut Calvin dengan lembut. Kini dia beralih pada kakak keduanya. Rindu abang, kata Dena memeluk tubuh Daniel. Abang juga kangen adek, kata Daniel. Sudah dulu kangen-kangenannya, sekarang lebih baik kita segera pulang. Mama dan yang lainnya pasti sudah menunggu di rumah, kata Papa Delro. Mereka berempat melangkah keluar dengan Daniel yang menyeret koper milik Dena. Mama, adek pulang, seru Dena. Begitu masuk ke dalam rumah membuat ketiga pria yang ada di belakangnya geleng-geleng kepala. Anak ini, gerutu Mama Lira sambil melangkahkan kakinya keluar menuju sumber suara. Diikuti Santi dan juga Reta. Mama, panggil Dena yang langsung menubruk TBH bidadari surganya. Mama dan Dena saling berpelkan dengan durasi yang bisa dibilang cukup lama. Maklum, ibu dan anak itu sudah setengah tahun tak bertemu. Bagaimana kabarmu sayang? Tanya Mama Lira dengan kedua tangan yang menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajahnya. Seperti yang Mama lihat, Dena baik-baik saja. Jawab Dena. Apa itu kakak iparku yang baru, Mam? Tanyanya dengan mata yang melihat ke arah Santi. Iya, benar, jawab Mama Lira. Ayo kenalan dulu sama istri kakak kamu, ajaknya. Hai kakak ipar, kenalkan, aku Dena, adik bungsunya Kak Calvin. Kata Dena mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri. Hai, aku Santi, senang berkenalan dengan kamu Dena. Kata Santi yang menyambut uluran tangan Dena. Dena pun menarik tubuh Santi untuk dipelukkannya. Maaf, kemarin tak bisa datang waktu pernikahan kalian. Ucap Dena, sama seperti yang dikatakan pada Calvin. Enggak apa-apa Dena, sahut Santi. Kak Reta, kangen gak sama aku? Ujar Dena yang memeluk TBH Reta. Tentu saja Dena, sahut Reta. Sekarang kita istirahat dulu. Cerita dan kangen-kangenannya disambung besok lagi, kata Papa Delro menginterupsi karena memang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Satu persatu masuk ke kamar mereka masing-masing untuk mengistirahatkan TBH yang memang sudah terasa lelah. Santi yang sudah membaringkan tubuhnya sedikit tersentak ketika ada tangan yang melingkar di punggungnya. Walaupun ini bukan yang pertama, melainkan sudah terjadi setiap hari selama dirinya menikah dengan Calvin. Tapi tetap saja respon TBH-nya masih seperti itu. Masih saja kaget, kata Calvin dengan setengah berbisik di telinga Santi. Aku juga nggak tahu kenapa seperti itu, sahut Santi dengan gugup. Makanya dibiasakan Santi, kita harus terbiasa melakukan kontak fisik. Kamu juga harus mulai membiasakan diri untuk menerima setiap sentuhan aku Santi, kata Calvin. Kamu tahu nggak, dengan tidur bersamamu, memeluk TBH seperti ini membuat aku merasa nyaman, sehingga tidurku terasa sangat nyenyak.
Sambung Calvin. Sekarang kita tidur ya, katanya lagi. Calvin memposisikan sebelah lengannya menjadi bantal untuk Santi, sedangkan yang satunya digunakan untuk memeluk TBH wanita itu. Kemudian keduanya pun terlelap ke dalam mimpi. Pagi-pagi sekali Calvin sudah terbangun dari tidurnya. Senyum di bibirnya mengembang tatkala melihat istrinya yang masih tertidur di dalam dekapan. Cantik, gumam Calvin memuji para Santi. Perlahan kedua kelopak mata Santi terbuka. Santi yang melihat Calvin tepat ada di hadapannya. Terlebih menatap dirinya membuat dirinya jadi salah tingkah. Sudah bangun? Lirih Calvin. Sahut Santi. Dirinya yang terus ditatap secara intens membuat Santi menggelamkan wajahnya di dada bidang Calvin. Kenapa? Tanya Calvin. Aku yang harusnya tanya. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Santi. Memangnya nggak boleh aku menatap istri aku sendiri? Atau kamu maunya aku menatap wanita lain? Goda Calvin yang ingin tahu bagaimana reaksi Santi. Apa? Ada niat gitu mau natapin cewek lain? Tanya Santi yang langsung mendongakkan kepalanya. Menatap ke arah Calvin begitu mendengar kata-kata pria itu. Awas saja kalau kamu sampai berani seperti itu, ancam Santi. Bukannya marah tapi justru Calvin tersenyum melihat reaksi serta mendengar kata-kata Santi yang menggebu-gebu dengan terisyarat kemarahan di dalamnya. Malah senyum-senyum lagi gerutu Santi. Jangan marah-marah Santi sayang, nanti cepat tua loh, kata Calvin dengan tangan merapikan helaian rambut yang ada di wajah Santi. Awas aku mau bangun, kata Santi dengan ketus. Nanti ini masih pukul 4 pagi, jadi ayo tidur lagi, kata Calvin yang dengan tangan kekarnya memeluk kembali TBH ramping Santi. Desis Santi yang masih berontak untuk bangun. Entah mengapa setelah mendengar perkataan sang suami yang mau menatap wanita lain membuatnya sangat marah. Hatinya dongkol banget. Sudah dong sayang, jangan marah-marah, bisik Calvin. Aku minta maaf. Tadi aku cuman bercanda saja, ucap Calvin lagi sehingga membuat Santi menghembuskan nafasnya dan tak lagi berontak. Kedua insan yang sudah mulai timbul benih-benih cinta itu kembali lagi tertidur nyenyak. Sudah pukul 5:30 pagi. Santi melepaskan TBH-nya dari pelukan Calvin. Wanita muda itu bangun terlebih dahulu dan akan membantu membuatkan sarapan untuk semua anggota keluarga pagi ini. Apalagi tak setiap hari mereka akan berkumpul seperti ini. Mau kemana? Tanya Calvin dengan suara seraknya. Suara khas bangun tidur yang terdengar sangat seksi di telinga Santi. Tadi waktu Santi masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajah serta menggosok gigi, pria itu masih tertidur lelap. Namun ketika Santi keluar dari kamar mandi, Calvin justru sudah duduk bersandar pada headboard. Aku mau turun ke bawah, mau bantu buat bikin sarapan, jawab Santi. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Calvin langsung turun dari ranjang. Mau kemana? Tanya Santi. Aku mau olahraga sebentar di ruang GYM, jawab Calvin. Mau terus di kamar juga percuma, kamunya juga nggak ada. Sambungnya lagi yang seperti sebuah protes dari seorang anak yang sedikit merajuk. Santi sedikit mengerutkan dahinya. Dirinya sedang mencerna kata-kata yang baru saja dikatakan oleh Calvin. Tapi sedetik kemudian Santi keluar dari kamar. Masa bodoh dengan apa yang dikatakan pria tadi. Melewati lorong pendek dan mulai menuruni satu persatu anak tangga yang akan membawanya ke lantai bawah. Langkah kakinya terus melangkah dan membawanya hingga di dapur yang ternyata sudah ada beberapa ART yang sibuk menyiapkan bahan masakan. Selamat pagi, sapa Santi yang sedikit mengagetkan semua yang ada di sana. Karena pada sibuk, jadi sama sekali tak menyadari akan kehadirannya. Selamat pagi Nona, sapa balik dari para ART. Ada yang bisa kami bantu Nona?
Tanya salah seorang dari mereka yang Santi tahu dialah kepala ART di rumah itu. Ah enggak, saya cuma mau bantu bikin sarapan saja, jawab Santi. Enggak usah Nona. Maaf, bukannya melarang, tapi kami hanya takut. Kalau sampai Tuan Calvin atau Nyonya dan Tuan Besar tahu, pasti akan marah, sahutnya. Enggak usah khawatir, Bi. Lagian aku juga sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Di sini dan nyatanya tak ada masalah. Kata Santi yang masih kekeh ingin membantu. Kalau mereka sampai marah, biar aku yang menanggungnya. Karena ini keinginan aku sendiri, sambungnya lagi. Mau tak mau, para ART pun akhirnya membiarkan menantu pertama keluarga Andero itu untuk sibuk berkutat di dapur dan berbaur dengan mereka semua. Karena ada ikan tuna, jadi Santi memutuskan untuk membuat sandwich isi tuna. Bi, saya ke atas dulu ya. Nanti tolong tata di meja makan, kata Santi dengan begitu sopan. Baik Nona muda, sahut para ART. Santi keluar dari dapur. Tujuan utamanya tentu saja ke kamar untuk membersihkan diri. Tapi sebelum itu Santi membelokkan langkahnya ke arah ruang GIM. Dia ingin melihat apakah suaminya telah selesai berolahraga atau belum. Pemandangan yang pertama dilihat oleh Santi adalah sang suami yang sedang berlari di atas treadmill dengan bulir-bulir keringat yang mengalir di temihnya semakin membuatnya terlihat S3XI dan muskulin. Apalagi dengan Calvin yang hanya memakai celana pendek plus kaos tanpa lengan yang melekat sempurna di tubuhnya. Calvin yang melihat kehadiran Santi dari depan tulang cermin pun langsung menghentikan alatnya. Pria itu berjalan mendekat ke arah sang istri. Santi, satu kali. Santi, dua kali. Santi, cetak, cetak, cetak. Tiga panggilan yang diakhiri dengan Calvin mengetikkan jarinya tepat di depan wajah Santi membuat Santi itu tersadar. Saking terpesonanya melihat TBH, sang suami, membuat Santi sampai tak menyadari jika si empunya sudah berdiri tepat di depannya. Kaget Santi. Lagi mikirin apa sampai aku panggil berapa kali nggak nyaut? Tanya Calvin. Enggak mikirin apa-apa kok. Jawab Santi dengan tergagap. Terus kenapa bengong begitu? Tanya Calvin lagi. Enggak apa-apa. Jawab Santi yang jadi kesal sendiri. Dalam hati wanita itu merutuki kebodohannya sendiri. Oh, aku tahu sekarang. Kamu lagi mengagumi suamimu ini. Sehingga sampai seperti tadi. Kata Calvin yang malah gencar menggoda Santi. Melihat Santi yang blushing, salah tingkah adalah sesuatu yang menggemaskan baginya. Enggak, siapa bilang? Bantah Santi. Terus ngapain kamu samperin aku ke sini? Tanya Calvin kembali. Cuma mau pastiin kamu sudah selesai apa belum? Jawab Santi. Santi lalu berbalik dan hendak melangkah keluar. Namun ternyata sebelum tangannya malah dipegang oleh Calvin. Mau kemana? Tanya Calvin. Mau ke kamar mandi. Jawab Santi apa adanya. Mau ajak aku mandi bareng nih ceritanya. Sampai nyamperin ke sini segala. Goda pria itu sambil menaikkan turunkan alisnya. Enggak ya, sahut Santi. Calvin, lepas. Aku mau ke kamar. Pinta Santi yang tangganya masih dalam genggaman Calvin. Bukannya melepas tangan Santi, Calvin malah sedikit menghentak tangannya itu sehingga Santi terhuyung ke depan. Jatuh ke pelukan Calvin. Calvin, lirih Santi. Biar seperti ini sebentar saja Santi. Pinta Calvin dengan berbisik tepat di telinga Santi. Entah dapat keberanian dari mana, Santi mengangkat kedua tangannya dan membalas pelukan Calvin. Calvin yang merasakan seentehan, di punggungnya pun menerbitkan seulas senyum. Senang sekali rasanya dapat balasan dari Santi. Kalau mau mesra, MR-an, jangan di sini kak. Di kamar sana, bikin ponakan yang lucu buat aku.
Kata Dena yang tiba-tiba muncul dan mengagetkan sepasang suami istri yang sedang menikmati pelukan mereka. Calvin yang mendengar suara sang adik mendengus kesal karena momen romantisnya harus terganggu. "Ngapain kamu di sini?" tanya Calvin yang sudah menegakkan tubuhnya. Sedangkan Santi jangan ditanya. Wanita yang saat ini sedang merasa malu, setengah mati itu memilih untuk menyembunyikan wajahnya di adik sang suami. Dan tentu saja Calvin tak merasa keberatan akan hal itu. "Aku nggak ngapa-ngapain. Cuma penasaran aja karena pintu ruang GYM terbuka," jawab Dena dengan santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Silakan dilanjut kakak dan kakak ipar. Aku ke bawah dulu," kata Dena yang kemudian pergi dari sana. Dena sudah pergi. "Jadi masih mau seperti ini apa kembali ke kamar?" tanya Calvin. Santi mendengar perkataan Calvin pun langsung melepaskan pelukannya. Walaupun sedikit merasa tak rela, kemudian langsung bergegas pergi. Malu tapi nyaman juga bahagia. Itulah yang Santi rasakan. Bahkan kalau bisa atau berani berbicara, Santi justru ingin lebih lama mem-LUK TBH suaminya. Melihat tingkah Santi, Calvin hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Pria itu pun kemudian ikut berjalan mengekor di belakang Santi. Dia juga butuh mandi untuk menyegarkan TBH-nya yang penuh dengan keringat.